A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur sudah sepantasnya lah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat dan karunia-Nya sehingga kita semua masih dapat dipertemukan di bulan Ramadan ini dan juga mengikuti kegiatan salat Ramadan walaupun di tahun ini tidak secara langsung karena adanya pandemi COVID-19. Salawat serta salam tidak lupa selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, kepada para sahabat, kepada para tabi'in dan tabi'unnya, dan semoga kita termasuk di dalamnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Di kesempatan kali ini saya diberi amanah untuk mengisi sanad Ramadan dengan membawakan tema teknologi yang membawa keberkahan manusia. Nah, untuk teman-teman semua mungkin sudah tidak asing lagi dan sudah mengenal dengan teknologi, yaitu berupa handphone, komputer, ataupun yang sebagainya yang sedang digunakan oleh kalian. Nah, di sini ada definisi tentang teknologi, di mana teknologi merupakan penerapan ilmu-ilmu perilaku dan alam serta pengetahuan lain secara bersistem dan mensistem untuk memecahkan masalah. Nah, di sini dikatakan teknologi merupakan penerapan ilmu-ilmu. Bisa dijelaskan, berarti di sini teknologi bisa membawa atau mencari ilmu-ilmu yang kalian inginkan. Seperti contohnya sekarang ini adalah mencari ilmu tentang teknologi ya. Sekarang Bapak kepada kalian gitu. Kalian sedang mencari informasi tentang teknologi dalam sanad Ramadan ini. Itu sebagai contoh realnya ya. Dan di sini ada perilaku. Nah, mungkinkah teknologi ini bisa merubah perilaku? Jawabannya iya. Kenapa? Karena teknologi ini bisa membawa perilaku orang barat ataupun orang muslim, tergantung kalian memilih yang mana. Sebagai contohnya seperti ini, kalian di HP-nya misalkan ada aplikasi TikTok. Nah, kalian ikut-ikutan TikTok. Nah, itu teh bisa merubah perilaku kalian karena itu perilaku orang barat ya, bukan orang muslim. Kalau orang muslim ya bukan TikTokan, tapi membaca Al-Qur'an, menghafal dan juga sebagainya. Nah, di sini teknologi juga bisa mengetahui alam semesta. Ya, betul. Contohnya apa? Ya, contoh realnya adalah ketika ada satelit yang keluar angkasa itu bisa melihat bumi ya. Bagaimana bentuk bumi dan di luar angkasa itu gimana. Itu dengan adanya teknologi. Atau contoh lainnya ketika sekarang sama realnya kalian di rumah, misalkan Bapak di gunung gitu. Nah, kalian meskipun di rumah tapi kalian bisa melihat alam di pegunungan itu gimana. Nah, itu karena adanya teknologi ya. Di sini dikatakan juga pengetahuan lain secara bersistem dan mensistem untuk memecahkan masalah. Nah, teknologi ini tidak luput dari sistem ya. Kalau teknologi tidak ada sistem, berarti itu tidak akan berjalan. Contohnya berupa ada sebuah PC atau komputer, di dalamnya itu ada beberapa sistem atau komponen-komponen. Bila tidak ada komponen satu atau sistem yang satu, mungkinkah komputer itu bisa berjalan atau menyala ya? Ya gak akan ya, karena itu harus menjadi atau sudah menjadi satu kesatuan dari sebuah komputer, yaitu bersistem ya. Tadi dikatakan di sini juga mensistem. Nah, teknologi juga bisa mensistem. Contoh realnya adalah waktu ya, jam. Nah, ketika kalian masuk sekolah itu adalah jam 7. Nah, kalian itu sudah mempunyai jam. Nah, kalian dari rumah bisa berangkat jam berapa supaya tidak kesiangan. Nah, itu artinya mensistem ya. Contoh realnya adalah jam. Nah, yang kedua di sini ada sejarah dan penemu teknologi kaum muslimin. Nah, teman-teman sekalian, pada zaman prasejarah, waktu zaman Rasulullah SAW juga teknologi sudah ditemukan, namun berupa pedang, kapak genggam, dan bejana perunggu.
itu digunakan untuk berperang. Karena memang pada zaman prasejarah itu kan kaum muslimin dan Yahudi itu berperang gitu. Karena kaum Yahudi tidak menerima dengan adanya agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Nah, contoh yang bersejarahnya pada zaman perang Honda ya, atau kita kenal di Al-Quran itu perang Ahzab, yang dimana kaum muslimin ini yang dipimpin oleh Rasulullah SAW itu terdiri dari anggota 300 orang. Nah, kaum Yahudi terdiri dari 10.000 orang. Nah, lalu Nabi Muhammad SAW membuat teknologi pada zaman dahulu itu berupa parit, supaya kaum Yahudi itu tidak bisa menembus atau menghampiri kaum muslimin. Ya, karena banyaknya kaum Yahudi. Jadi Rasulullah SAW itu membuat teknologi berupa parit, sehingga kuda sekalipun itu tidak bisa melewatinya. Seperti itu ya. Yang selanjutnya ada penemu teknologi kaum muslimin pada zaman Bani Abbasiyah. Nah, di sini ada seorang kaum muslimin yang menemukan teknologi, yaitu antaranya Ibnu Al-Haytham. Nah, Ibnu Al-Haytham ini adalah penemu optik yang digunakan dalam perangkat kamera. Nah, teman-teman, misalkan tidak adanya penemu optik ini, mungkin untuk saat ini tidak akan adanya kamera atau HP seperti sekarang. Bapak bisa berbicara di depan kamera dan nanti kalian bisa melihatnya di YouTube ataupun di mana. Itu karena adanya penemu dari seorang kaum muslimin, yaitu Ibnu Al-Haytham, sehingga di sini dikembangkan oleh Bacon dan Kepler untuk menciptakan mikroskop dan teleskop. Nah, di sini bisa dikatakan ya, dengan adanya penemu optik ini dikembangkan oleh Bacon dan Kepler itu menjadi sebuah mikroskop dan teleskop. Dan sekarang saat ini adalah kamera ya mungkin ya. Yang kedua itu Abbas bin Firnas. Abbas bin Firnas ini membuat konstruksi alat yang bisa terbang. Nah, teman-teman, kalau di zaman saat ini apa sih yang bisa terbang? Pesawat ya, pesawat, helikopter dan sebagainya. Nah, itu pertama kalinya ditemukan oleh Abbas bin Firnas, yaitu seorang ilmuwan yang berasal dari kaum muslimin ya. Nah, yang ketiga itu Al-Battani. Al-Battani ini adalah penemu hitungan waktu ya, hitungan dalam satu tahun terdapat 365 hari, 5 jam, 40 menit, 46 menit, dan 24 detik. Nah, bisa dikatakan kalau disimpulkan di sini itu Al-Battani sudah menemukan waktu atau jam ya yang sekarang kita pakai sehari-hari. Itu penemunya adalah Al-Battani. Subhanallah ya, teman-teman, ilmuwan kita itu pintar-pintar gitu. Bukan pintar-pintar, namanya udah dikasih hidayah oleh Allah untuk menemukan sesuatu yang di luar akal manusia yang saat ini gitu ya. Mungkin penemu orang barat juga itu diambil dari kaum muslimin. Karena kenapa? Kaum barat itu kan identik dengan mengambil suatu ilmu yang dari kaum muslimin, namun disamarkan gitu, penemunya jadi siapa gitu kan, seperti itu. Nah, yang ketiga, yang selanjutnya adalah Al-Khwarizmi. Nah, Al-Khwarizmi ini adalah ahli di bidang matematika, astronomi, dan geografi dari Iran. Nah, ini seorang penemu kaum muslimin yang menemukan tentang matematika, astronomi, dan sebagainya. Nah, apa sih hubungannya matematika dengan teknologi gitu? Nah, bisa dikatakan gini, teman-teman, kan teknologi itu sistem ya. Nah, di sini bisa dikatakan matematika ini berhubungan dengan bahasa pemrograman, aljabar, ataupun yang lainnya, ya. Nah, di sini ada hadis tentang teknologi. Hadisnya apa? Di sini ada hadis tentang teknologi itu yang diambil dari hadis Ibnu Hajar Haytami ya. Suatu suara yang memanggil namanya, dan bahkan orang-orang di timur dan barat akan mendengarnya. Nah, teman-teman, pada zaman dahulu juga atau sudah meramalkan mungkin ya hadis tersebut, di suatu zaman sekarang itu suara akan terdengar kemana-mana, ke seluruh penjuru dunia.
kalau kita bisa disebutkan ya handphone mungkin ya, komunikasi gitu, komunikasi antara satu dengan yang lainnya gitu. Seperti sekarang, contoh realnya juga balik lagi, contoh realnya sekarang seperti saya kepada teman-teman semua gitu kan. Ini adalah komunikasi di mana suara ini bisa terdengar kemana-mana gitu. Misalkan kalian ada di Cibodas, kalian ada di Jakarta, di Bandung, ataupun di mana-mana. Nah, kalian bisa mendengarnya ataupun melihatnya secara langsung. Nah, ini mungkin yang dikatakan dalam hadis tersebut ya. Nah, lalu apa Pak kesimpulannya dari materi tersebut, keberkahan teknologi yang membawa manusia gitu ya. Oh, maaf, maksudnya teknologi yang membawa keberkahan manusia. Nah, bisa disimpulkan di sini bahwa teknologi itu bisa membawa positif dan juga membawa negatif, tergantung keimanan kita. Nah, jadi teknologi ini bisa membawa keberkahan bagi manusia tergantung apa yang kita lakukan. Contohnya ya, misalkan ada HP. HP kalian mau digunakan untuk apa? Kalau misalkan untuk positif, mungkin kalian digunakan untuk beribadah ya, seperti mencari tentang hadis ataupun ilmu-ilmu tentang agama, sejarah muslim ataupun apa yang sebagainya ya. Nah, di sini juga bisa dikatakan teknologi membawa negatif. Dan sebaliknya, di sini teknologi juga bisa membawa negatif bagaimana dari iman kitanya, berarti imannya lemah ya. Sekarang kan banyak teknologi itu bukan berupa handphone, komputer dan lainnya, ya berupa internet gitu kan. Internet juga berupa teknologi gitu. Karena kenapa? Ya itu sudah menjadi satu kesatuan dalam sistem gitu ya, teknologi. Ya sekarang contohnya, jika kalian memegang handphone saja namun tidak ada internet ya, apakah kalian bisa men-searching ataupun mencari ilmu ataupun yang lainnya lah? Kan nggak bisa ya. Nah, internet juga bisa dikatakan teknologi ya. Nah, misalkan kan sekarang kalau membawa negatif itu banyak, mohon maaf ya, banyak situs-situs yang berbahaya gitu ya, situs porno ataupun yang lainnya. Mungkin kalian kalau imannya lemah itu sudah pasti ke sana gitu ya. Tapi kalau imannya kuat, kalian itu mikir-mikir, duh, minta gimana ya, dosa gitu ataupun apalah. Intinya itu ya. Jadi teknologi yang membawa keberkahan bagi manusia itu tergantung dari diri kita sendiri, bagaimana membawanya gitu ya, mau ke arah positif atau negatif itu ya. Jadi teknologi ini ya bisa dikatakan di zaman sekarang ini adalah yang paling berbahaya ya. Karena kenapa? Orang-orang mungkin sekarang tidak akan ada keluar ataupun apa, tapi maksiatnya itu di HP gitu ya. Seperti ya aplikasi TikTok, terus situs porno ataupun yang negatif lah, terus gibah, ria kan di HP itu bisa gitu ya. Dan mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan tentang teknologi yang membawa keberkahan manusia. Semoga dengan adanya materi ini bisa bermanfaat, dan mohon maaf apabila ada kesalahan ya, karena mungkin cukup banyak tentang teknologi ataupun yang lebih paham. Namun Bapak di sini hanya menjabarkan intinya saja. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.